In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan yang Maha Esa, Allah Bapa semua orang, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita daraskan Mazmur tanggapan pada hari ini dari Mazmur 72 sebagai doa kita. Segala bangsa di bumi, ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberikan keadilan kepada orang yang tertindas dari bangsa itu. Kiranya ia menolong orang-orang miskin. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca bacaan pertama dan kita merenungkannya sebagai bahan permenungan kita untuk hari ini. Diambil dari surat Yohanes yang pertama, atau surat pertama Santo Yohanes, bab 4 ayat 7 sampai 10. Saudara-saudara terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai silih bagi dosa-dosa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Allah adalah kasih. Inilah satu kunci ajaran dalam iman Kristiani. Kita mengimani Allah yang adalah kasih. Allah yang adalah kasih dibuktikan dengan mengutus putranya yang tunggal sebagai silih bagi dosa-dosa kita. Dalam iman Kristiani, Allah yang adalah kasih mengutus putranya yang tunggal, dan putranya yang tunggal itu lahir di dunia melalui rahim Santa Perawan Maria, diberi nama Yesus. Yesus adalah putra Allah yang maha tinggi yang menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa kita. Dalam bahasa surat pertama Santo Yohanes hari ini, putra tunggal Allah itu menjadi silih bagi dosa-dosa kita. Kalau Yesus sebagai putra tunggal Allah menjadi silih bagi dosa-dosa kita, tentu tidak hanya segelintir orang yang diselamatkan. Silih dianugerahkan untuk dosa-dosa kita semua yang mau mempersembahkan hidup kita kepadanya.
Itu yang pertama. Tetapi lebih dari itu, Yesus menebus dosa-dosa dunia ini. Taruhlah kemarin dalam obrolan dengan sahabat-sahabat dari UIN Wali Songo Semarang, Pak Muhammad Saikan, dan juga Pak Haji Taslim Sahlan, beliau dari Unwahas yang juga menjadi Ketua FKUB Provinsi Jawa Tengah. Dalam obrolan itu dalam obrolan kami, disebutkan data bahwa di dunia ini ada 7 miliar lebih manusia. Dan dalam data juga kita mencatat umat Katolik kurang lebih 1 miliar. Ditambah dengan umat Kristiani dari berbagai denominasi, tentu tidak mencapai 7 miliar. Dalam arti ini, dengan akal sehat tetapi atas dasar iman, harapan dan kasih kepada Allah yang adalah kasih, tidak mungkin Allah yang adalah kasih membiarkan miliaran lain yang, tidak mengimani Yesus dan dibaptis, lalu mereka tidak selamat. Apakah demikian? Iman kita mengatakan, tidaklah demikian. Allah yang adalah kasih berkenan menyelamatkan semua orang. Sebab bila tidak, lalu silih atas dosa yang dipersembahkan Yesus kepada Bapa melalui kematiannya di salib. Dikatakan dalam bahasa Jawa, ora sumbut, kalau hanya untuk menebus 1, 2, atau 3 miliar, sementara mengabaikan miliaran lainnya tidak diselamatkan. Injil sendiri juga mengajarkan bahwa Allah adalah Bapa semua orang, tanpa diskriminasi, menerbitkan matahari untuk orang benar dan untuk orang jahat. Allah yang adalah kasih mengutus Yesus Kristus ke dunia, tentu untuk menyelamatkan semua orang. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita tidak perlu kemudian merasa bahwa orang-orang yang mengimani Yesus saja yang diselamatkan. Saya sedih setiap kali mendengar itu. Mengapa? Kalau dalam keluarga kami misalnya, saya urutkan yang mengimani Yesus itu mulai dari kakek nenek, kalau saya tarik dari garis ibu. Orang tua almarhumah ibu saya mengimani Kristus dan dibaptis pada saat-saat akhir menjelang kematian mereka. Itu berarti kakek nenek saya tidak sejak kecil dididik dalam iman akan Kristus. Apakah berarti bahwa orang tua dari kakek dan nenek saya yang belum mengenal Kristus, bahkan tidak pernah dibaptis, lalu dicampakkan ke dalam neraka, tidak diselamatkan? Oh, betapa jahatnya saya kalau saya berpikir dengan cara demikian. Maka saya mempunyai keyakinan dalam iman, harapan, dan kasih kepada Allah yang adalah kasih. Saya punya keyakinan mbah buyut saya, mbah canggah saya, mbah udek-udek siwur saya, leluhur-leluhur saya yang bahkan mungkin belum pernah mendengar tentang Kristus, pasti diselamatkan oleh Allah yang adalah kasih. Tentu syukur kepada Allah bahwa kita semua boleh mengenal dan mengimani Kristus sebagai putra Allah yang maha tinggi, yang adalah kasih. Dan kita dipanggil untuk saling mengasihi. Santo Yohanes dengan jelas mengatakan, kalau kita tidak bisa saling mengasihi di antara kita, kita tidak berasal dari Allah. Karena saya mengasihi leluhur-leluhur saya, maka saya percaya bahwa meskipun leluhur-leluhur saya, nenek moyang saya belum mengimani Kristus, bahkan tidak dibaptis, mereka pun diselamatkan oleh Allah yang adalah kasih. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita syukuri iman kita yang mengajarkan bahwa Allah adalah kasih dalam Yesus Kristus yang menjadi silih bagi dosa-dosa kita. Kita percaya bahwa orang-orang yang bersama kita, sanak kerabat, saudara, sahabat kita, meskipun mereka tidak mengimani Kristus, namun dengan segala kebaikan, kebenaran, keadilan, hal-hal positif yang mereka perjuangkan dan wujudkan dalam hidup mereka pun menjadi jalan keselamatan sampai pada Kristus, sang jalan kebenaran dan hidup,
yang menjadi silih bagi dosa-dosa kita. Semoga kita dianugerahi keterbukaan untuk terus bersyukur atas kasih Allah yang dilimpahkan kepada kita tanpa harus menjadi eksklusif dan kemudian memberikan justifikasi menghakimi seakan-akan orang lain tidak diselamatkan seperti kita. Karena Allah adalah kasih, Allah menyelamatkan kita semua. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, panjenengan semua, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam